Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menunjukkan tanaman hidroponik saya yang gagal ya, gagal dan mengecewakan. Tapi tidak gagal total sih kalau menurut saya, karena masih hidup ya. Gagal total itu kalau sudah mati, sudah nggak hidup, itu gagal total. Ini masih hidup pemirsa, cuman kalau pemirsa perhatikan, ini daunnya warnanya bagaimana nih ya? Tidak cerah. Daun warnanya tidak hijau ya. Warnanya kuning. Nah, untuk tanaman-tanaman lain di sini ada, di satu instalasi ini ada seledri ya. Ini masih mending seledrinya, warna daunnya masih hijau. Di sini ada kangkung, ini juga kuning-kuning pemirsa. Kuning-kuning. Kemudian ada selada. Ini juga daunnya kalau menurut saya kurang menggembirakan. Nah, warnanya relatif pucat ya, pucat dan kuning. Nah, analisa saya pemirsa, kalau tanaman seperti ini itu adalah karena ini saya kebetulan tidak ada pH meter ya, seharusnya diukur pH-nya berapa. Jadi tanaman itu idealnya 6,5 sampai 6,5 sampai 7 ya pH-nya ya. Jadi kemungkinan ini di luar dari range tersebut. Di luar itu artinya ya mungkin di bawah 6,5, sehingga media tanamnya ini kan media tanamnya menggunakan air ya pemirsa. Kalau konvensional media tanamnya kan menggunakan tanah. Nah, kalau pH-nya kurang dari 6,5 atau jauh di bawah itu, sehingga medianya bersifat asam, maka kemungkinan atau kecenderungannya adalah tanaman akan kuning seperti ini ya. Bisa juga pH-nya terlalu tinggi, di bawah, di atas 7, mungkin sampai 8 bahkan sampai 9. Itu maka media tanamnya bersifat basah. Nah, ini menyebabkan juga tanaman menjadi kuning pemirsa ya. Bahkan bisa mati mungkin kalau terlalu tinggi ya. Bisa juga pemirsa disebabkan oleh nutrisi yang kurang. Jadi ada kemungkinan pemirsa penyebab dari tanaman kuning seperti ini. Jadi pH-nya terlalu rendah itu juga bisa kuning, pH-nya terlalu tinggi juga bisa kuning, nutrisinya kurang juga bisa kuning, nutrisinya kelebihan itu juga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Saya belum pernah sih kasih nutrisi tinggi, akibatnya seperti apa. Kemungkinan juga akan jadi masalah pemirsa kalau nutrisinya terlalu tinggi. Untuk tanaman itu rata-rata nutrisi hidroponik itu ppm-nya dinaikkan bertahap sesuai dengan usia tanaman. Nah, untuk awal-awal itu ppm-nya sekitar 200, 400. Nanti kita naikkan berkala ya. 800 sampai 1200. 1500 itu menurut saya sudah terlalu cukup tinggi, tapi mungkin masih bisa ditoleransi ya. Nah, seperti itu pemirsa. Jadi tidak hanya tanaman hidroponik, tanaman di tanah pun kalau pH tanahnya itu bersifat asam, itu biasanya tanaman juga akan berwarna kuning daunnya ya. Jadi tidak sehat dan kemungkinan tidak menyehatkan karena kondisi tanamannya tidak segar ya. Klorofilnya nggak keluar gitu ya. Sementara zat klorofil itu katanya sangat baik untuk tubuh kita. Jadi seperti itu pemirsa, kalau Anda menemukan tanaman yang memiliki gejala-gejala seperti ini, jadi ada kemungkinan tadi yang perlu dikondisikan, perlu dirubah atau perlu di maintain ya, perlu dikondisikan lah begitu ya bahasa sederhana, supaya tanaman itu menjadi segar dan hijau. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Ini adalah kemungkinan penyebab tanaman berwarna kuning ya. Nanti ada beberapa faktor sehingga menyebabkan tanaman kadang juga ada yang terbakar daunnya dan lain sebagainya. Jadi kita akan bahas di kesempatan lain.
Demikian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.